Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakar wa Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Doktor Shalih Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. At-tamassuku bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda, berpegang teguhlah dengan tali Allah, ikutilah petunjuk. Wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu, dan jangan menjadi pelaku bid'ah agar kamu beruntung. Asy-syarh, penjelasan. Bada'an nazimu rahimahullahu ta'ala nazmahu biqaulihi tamassak bihablillah. Penyair Imam Abu Bakar wa Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala memulai syairnya dengan perkataannya tamassak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Ay tamassak ayyuhal muslimu bihablillahi alladhi huwal Qur'an was sunnah, yaitu berpegang teguhlah wahai seorang muslim dengan tali Allah, yang mana tali Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala memulai bait-bait syairnya dengan perkataannya ini, yaitu perkataan tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu, berpegang teguhlah dengan tali Allah, ikutilah petunjuk, dan jangan menjadi pelaku bid'ah agar kamu beruntung. Untuk menentukan sumber pembelajaran, prinsip-prinsip dan cabang-cabang agama, agar akidah dibangun dan didirikan di atas asas-asas yang benar dan prinsip-prinsip yang tepat lagi kuat. Bada'an nazimu rahimahullahu ta'ala nazmahu biqaulihi tamassak bihablillahi. Penyair memulai syairnya rahimahullah dengan perkataannya tamassak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Ay tamassak ayyuhal muslimu bihablillahi alladhi huwal Qur'an was sunnah, yaitu wahai seorang muslim, berpegang teguhlah dengan tali Allah, yang mana tali Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Akhdan min qawlihi ta'ala, karena mengambil dari firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 103.
Tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian berpecah belah. Wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang memberikan petunjuk dan yang diberi petunjuk setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sebab sesungguhnya semua perkara yang baru bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan semua bid'ah kesesatan. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, Ad-Darimi, At-Tabrani, dan Al-Hakim. فهذا البيت مأخوذ من القرآن والسنة. Maka bait syair ini terambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa huwa al-amru bit-tamassuki bihablillah. Bait syair ini adalah perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Wa hablullahi huwal Qur'anu wa sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tali Allah adalah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau bi'ibaratin ukhra naqul, atau dengan ungkapan yang lainnya kita mengatakan hablullahi huwa wahyuhu alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam sawa'an kana qur'anan aw sunnah. Atau dengan ungkapan yang lain kita mengatakan tali Allah adalah wahyu Allah. Tali Allah adalah wahyunya yang Allah turunkan wahyu itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sama saja ia Quran atau sunnah. Wa qawluhu tamassak bihablillah, dan perkataan penyair tamassak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, ya'ni i'tasim bih, yaitu berpegang teguhlah dengannya. Perkataan penyair tamassak, berpegang teguhlah. At-tamassuku secara bahasa maknanya al-akhdhu bisyai'i wal-i'tisamu bih, mengambil sesuatu dan berpegang teguh dengannya. Wa qawluhu tamassak bihablillah, perkataan penyair tamassak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, ya'ni i'tasim bih,
yaitu berpegang teguhlah dengannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 170, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mendirikan salat, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran untuk orang-orang yang mengadakan perbaikan. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalathan, sesungguhnya Allah meridai 3 perkara untuk kalian. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kalian berpegang teguh dengan tali Allah semua dan kalian jangan berpecah belah. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan hendaknya kalian menasihati orang-orang yang Allah jadikan penguasa bagi perkara kalian. Hadis dikeluarkan Muslim rahimahullah. Hadhihi thalathu minha al-i'tisamu bihablillah, 3 perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini diantaranya berpegang teguh dengan tali Allah. Li'annahu yaqi minal iftiraqi wal ikhtilaf, sebab berpegang teguh dengan tali Allah menjaga dari terjadinya perpecahan dan perselisihan. Fala yahsulul ikhtilafu wal iftiraqu illa bisababi وعدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, maka tidaklah perselisihan dan perpecahan terjadi kecuali karena disebabkan tidak berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaftiraqi ahli kitab, sebagaimana berselisihnya ahli kitab. Ma'anna Allah anzala alaihimut Taurata wal Injil, padahal sesungguhnya Allah menurunkan Taurat dan Injil kepada mereka. Walakin lamma lam ya'tasimu bihablillahi tafarraqu wa ikhtalafu, tetapi ketika mereka tidak berpegang teguh dengan tali Allah, maka mereka berpecah belah dan berselisih. Walihada qal, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah keterangan-keterangan yang jelas datang kepada mereka. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, untuk mereka itu adab yang sangat besar. Hadhihi tariqatu ahlil kitab, inilah jalan ahli kitab. Annahum taraku kitab rabbihim fatafarraqu, sesungguhnya mereka meninggalkan kitab Rabb mereka sehingga mereka berpecah belah.
wa hadhihi natijatun hatmiyatun likulli man la ya'khudhu dinahu wa aqidatahu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Inilah hasil yang mesti untuk semua orang yang tidak mengambil agamanya dan akidahnya dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna natijata al-ikhtilaf wa tafarruq, maka sesungguhnya hasilnya adalah perselisihan dan perpecahan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 52 sampai 53. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya ini adalah umat kalian, satu umat. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura, lalu mereka menjadikan perkara mereka terpecah belah di antara mereka menjadi beberapa pecahan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing golongan berbangga diri dengan apa yang ada pada mereka. Kullun ahdatha lahu madhhaban wa manhajan yukhalifu bihi ghairah, masing-masing kelompok membuat pola pikir dan cara beragama yang baru untuknya, yang dengannya menyelisihi kelompok yang lainnya. Fahasalat fitanun 'azimah, sehingga fitnah-fitnah yang sangat besar terjadi. Wa syururun katsirah, dan keburukan-keburukan yang banyak terjadi. La 'asima minha illa bil i'tisami bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyelamatkan dari fitnah-fitnah yang besar itu dan keburukan-keburukan yang banyak itu kecuali dengan berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama fil asli wal asasi wa huwa al aqidatu allati yajma'u Allahu biha bainan nas, apalagi terkait prinsip dan asas, yaitu akidah yang mana Allah menyatukan manusia dengan akidah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Anfal ayat 62. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah, dan apabila mereka ingin menipumu maka sesungguhnya Allah lah yang mencukupimu. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, dialah Allah yang mendukungmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, seandainya kamu menginfakkan semua yang di bumi, maka kamu tidak akan menyatukan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Fala yu'allifu bainal qulubi kathratul 'ata'i wa kathratul amwal, maka banyaknya pemberian dan banyaknya harta tidak menyatukan hati-hati. Bal hadhihi tazidul quluba nufratan wa tabaghudan, bahkan hal ini
membuat hati-hati semakin menjauh dan semakin saling membenci. Mahma anfaqta minal amwali falan tu'allifa bainal qulub. Berapapun harta yang kamu infakkan, maka sekali-kali kamu tidak akan menyatukan hati-hati. Wa innamal ladzi yu'allifu bainal qulubi huwal Qur'an wa sunnah. Sesungguhnya yang menyatukan hati-hati hanyalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa qad hadzarana Allah Subhanahu wa ta'ala mimma waqa'at fihi al-umamus sabiqatu min tafarruqiha ba'da ma ja'atha al-bayyinat. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dari perkara yang umat-umat terdahulu terjerumus padanya, yaitu umat-umat itu berpecah belah setelah keterangan-keterangan yang jelas datang kepadanya. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman di surat Al-Bayyinah ayat 4. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah orang-orang yang diberi Alkitab berpecah belah kecuali setelah keterangan yang jelas datang kepada mereka. Laisa lahum 'udhrun, mereka tidak memiliki udzur. Lianna Allah bayyana lahum, sebab Allah menjelaskan kepada mereka. Walakinnahum taraku hadhil bayyinata fatafarraqu, tetapi mereka meninggalkan keterangan yang jelas ini sehingga mereka berpecah belah. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 105. Wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah keterangan-keterangan yang jelas datang kepada mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidah, dahulu manusia satu umat. Faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin, lalu Allah mengutus para nabi yang memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, Allah menurunkan bersama mereka Alkitab dengan benar. Liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fih, agar mereka menetapkan hukuman di antara manusia terkait perkara yang mereka perselisihkan tentangnya. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum, dan tidaklah orang-orang yang diberi Alkitab berselisih tentangnya kecuali setelah keterangan-keterangan yang jelas datang kepada mereka karena rasa iri di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biidnih, lalu Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman untuk perkara yang mereka perselisihkan tentangnya, yaitu kebenaran dengan idinnya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza qama yusalli min al-lail. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap ketika beliau melakukan salat malam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, ya Allah Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, fatiras samawati wal ard, pencipta langit-langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, Engkaulah yang memutuskan perkara di antara hambamu terkait apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Berilah petunjuk kepadaku
terkait perkara yang diperselisihkan, yaitu kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila shiratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wa hadha du'aun 'azimun ya'simullahu bihil muslima minal ahwa'i wal fitani wasyurur. Ini adalah doa yang sangat agung yang dengannya Allah memelihara seorang muslim, menjaga seorang muslim dari hawa-hawa nafsu, fitnah-fitnah dan keburukan-keburukan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.